Keluar dari sebuah jalur agama dianggap sesat? Belum tentu. Kesesatan itu terjadi ketika dia tidak memahami syariat. Kesesatan itu terjadi ketika tidak memahami tirakat. Nah ini saya teringat ini Mas Yunus, ada penelitian tentang negara yang paling islami. Ya. Ini yang melakukan seorang profesor dari Mesir kalau tidak salah, seorang Islam juga. Ternyata negara-negara yang peringkat teratas itu bukan negara yang penduduk mayoritasnya Islam, seperti Swiss, New Zealand, Norwegia, Polandia. Nah, ternyata kalau kita kaji lebih dalam, di negara tersebut itu kebanyakan yang ateis. Tapi faktanya negara tersebut itu makmur, tingkat kejahatannya rendah, korupsinya juga rendah, saling membantu, gotong royong dan sebagainya. Jadi yang saya ingin mungkin kaji untuk kedepannya ini sama Mas Dinus, apakah memang agama itu tidak bisa atau tidak cukup untuk membawa seseorang dalam membangun suatu kesadaran spiritualnya? Iya. Karena gini Pak, karena kebanyakan yang berkepercayaan yang disebut agama itu polanya terhenti pada menuhankan agama, menuhankan kepercayaan. Lah, ketika seseorang menuhankan agama, menuhankan kepercayaan, tetapi tidak sampai pada entitas asal-usul dari ketiadaan itu tadi, maka akan timbul sebuah kesombongan, merasa benar, Itu merasa suci. sama saja dengan meniadakan Tuhan itu sendiri. Nah, itu artinya kita merasa suci, baik berdampak buruk nggak? Berdampak buruk kan, Pak? Ya kan? Akhirnya timbul peperangan, perselisihan, ya kan? Kedua, menuhankan Tuhan, menuhankan kepercayaan akan berdampak pada kualitas yang namanya SDM, ya kan? Menuhankan kepercayaan, timbul kesombongan, keakuan, merasa paling suci, merasa paling benar, yang lain salah. Dasarnya benar dan salah itu bukan karena memahami ketiadaan untuk sebuah penciptaan yang namanya Tuhan sejati, tetapi terpentok atas pendengarannya yang disampaikan pada ulamanya atau imamnya atau panditannya. Makanya orang yang sudah memahami ma'rifat, dia akan lari ke yang namanya murtad. Murtad itu bukan sebuah kesesatan, karena anggapannya orang sekarang keluar dari kepercayaan dianggap orang sesat, ya kan? Orang Jawa ini kan dianggap sesat, Pak. Kalau mungkin kita belajar agak lebih bijak, mungkin bisa diambil diksi yang lebih sopan dari murtad. Mungkin seperti melampaui agama. Kan bisa saja. Jadi biar tidak terlalu ekstrim. Setelah makrifat paling tidak itu melampaui agama. Jadi sudah tidak terikat, terbelenggu aturan agama. Kan di situ kan ada 5 jenis, Pak, sebenarnya kan. Syariat. Saya akan menjelaskan 5 jenis dari golongan ini. Iya. Lah, makanya saya membenarkan jangan mensalahartikan kata murtad itu tadi. Lah, murtad itu bukan suatu kesesatan, tetapi dia mencari jalan Tuhan dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri. Artinya gini, banyak orang, saya tidak punya agama misalkan, tapi saya paham Tuhan. Karena memahami Tuhan itu tidak harus beragama. Tetapi orang yang merasa menuhankan agama itu menganggap ketika orang tidak punya agama atau lepas dari sebuah kepercayaan, dianggap itu sesat, dianggap itu murtad. Karena murtad itu melepaskan diri dari segala keterikatan kepercayaan.
atau selingkuh dengan kepercayaan lain, iya kan? Atau perpindahan dari kepercayaan satu ke kepercayaan lain dianggap murtad. Oke. Artinya gini, kemurtadan itu bukan berarti salah. Punya alasan kenapa dia melepaskan itu, karena dia sudah tahu mencapai. Sekarang gini, untuk mencapai ilmu sangkan paraning dumadi itu harus menjadi murtad loh Pak. Angel loh, bingung kan? Rata-rata orang yang sudah mencapai makrifat, dia larinya yang namanya saya paham Tuhan itu bagaimana wujudnya apa, keinginan Tuhan itu apa. Dan sedangkan orang yang berkepercayaan, paham nggak Tuhan itu apa? Kita bertemu Tuhan itu suatu hal yang impossible. Tetapi bagi orang yang sudah paham, Tuhan itu wujud karena ada dari ketiadaan. Ya kan? Karena Tuhan, itu kosong, Han ini ono. Wujud ada dari ketiadaan. Maka dibilang orang tidak bisa melihat Tuhan. Yang jadi pertanyaan, sudah sampai nggak ke situ? Kok bisa menyimpulkan Tuhan itu nggak bisa dilihat? Berarti Tuhan nggak ada dong. Ya memang kan faktanya itu manusia itu hanya sekedar patokan kepada panca indera dan logika mereka, pada logika itu sangat-sangat terbatas. Cuman kalau memang diteliti lebih lanjut lagi, ketika dikejar dengan pertanyaan apakah juga itu bisa menjadikan seperti Mas Tinus itu kan punya suatu pemikiran, persepsi sendiri. Kalau misalnya saya tanya begini, apakah seperti Mas Tinus itu menuhankan persepsinya Mas Tinus sendiri? Nah sekarang gini, saya kembalikan pada 4 analisis semesta. Tuhan sudah termanifestasi di dalam sifat yang namanya 4 anasir tadi. Iya kan Pak? Ketika kita merasa benar, iya kan? Karena kebenaran orang itu kan beda-beda. Iya. Benarnya saya bukan berarti benarnya orang lain. Karena sangat bukan, subjektif. Iya. karena kebenaran itu menyangkut masalah tingkat pencapaian dari kebenaran itu. Kan gitu. Nah, saya kembalikan. Orang punya kepercayaan, sombong, merasa suci, merasa benar. Saya kembalikan pada unsur tanah. Tanah ini merasa sombong nggak? Sudah membantu manusia menghidupi manusia. Diinjak-injak, dia menjanggal nggak? Melawan nggak? Enggak kan? Itu maka disimbolkan yang namanya Semar. Mau direndahkan, diremehkan, tidak diperlakukan dengan baik, ya tetap memberikan baik. Itulah. Nah, ini kita bisa menjalankan itu enggak. Nah, ini kan tidak masalah patokan beragama atau tidak, berkepercayaan atau tidak, tapi masalah kepribadian. Memahami, inner beauty-kan diri, inner work, bekerja memahami apa yang ada di dalam diri kita. Ada air. Bagaimana sifat air? Karena Tuhan sudah termanifestasi dari sifat air itu. Sifat api yang ada di dalam diri kita. Tanah dan begitu angin. Angin bisa berada di atas, juga berada di bawah. Bisa di tempat yang ruang yang sangat luas. Begitu juga bisa menempati ruang yang sangat sempit. Tidak melihat besar atau kecilnya. Kembali ke masalah kebenaran tadi. Kebenaran kan memang sangat subjektif. Kebenaran si A belum tentu buat si B dan seterusnya. Ketika Mas Tinus memberikan contoh seseorang yang berbuat jahat di muka bumi ini, menginjak-injak tanah, mengeksplor tanah secara berlebihan, itu kalau pada hakikatnya semua manusia, bahkan seluruh alam semesta ini kan sebenarnya manifestasi daripada Tuhan. Iya.
Berarti bisa ditarik mungkin itu ke belakang lagi, bahwa itu memang semua sudah skenario daripada Tuhan. Jadi ada orang yang begitu, yang berbuat jahat, mengeksplorasi alam secara besar-besaran, secara brutal, itu memang sebenarnya sudah skenario juga. Berarti itu suatu kebenaran juga. Karena gini, kebenaran yang tidak memahami kekosongan berarti menuhankan yang ini tadi, Pak. Iya, kembali ke penjelasan manifestasi Tuhan. Semua manusia kan punya, semuanya. Makanya Bahkan itu tumbuh-tumbuhan, batu, tanah, dan lain sebagainya itu manifestasi. Itu perwujudan daripada Tuhan. Iya. Ketika itu terjadi suatu gejolak, mungkin baik dan buruk, itu sebenarnya sama, itu hanya manifestasi Tuhan saja. Dan yang menjadikan baik dan buruk itu kan hanya persepsi kita, Iya. persepsi manusia. Makanya saya kembalikan diri kita semua Tuhan. Ya, Kalau ditarik ke atas dengan sudut pandang Tuhan, sebenarnya tidak ada baik dan buruk. iya. Makanya saya kembalikan, mau belok kanan, mau belok kiri. Iya kan? Iya, Belok kanan, kita harus memahami ketiadaan itu dulu. Kekosongan. Tanpa keterikatan apapun dalam memahami sebuah kehidupan. Menempatkan diri kita di bawah kehendak Tuhan. Tidak menempatkan diri kita di atas kehendak Tuhan. iya, Rata-rata kan begini, Pak. Artinya gini, orang yang menempatkan dirinya, keinginannya, kehendaknya di atas kehendak Tuhan, artinya belum mengosongkan diri, belum meniadakan keinginannya. Meniadakan bukan berarti menghilangkan, tetapi sepenuhnya kepasrahan atas kehendak Tuhan. Menempatkan kehendak diri kita pada kehendak Tuhan. Ini sangat mendalam sekali. Kita menerabas suatu kesadaran bahwa di dalam diri kita ada keinginan. Nah, keinginan-keinginan ini akan menjadi Tuhan. Ilusi, fata morgana, seakan-akan itu Tuhan. Makanya kita dalam apa sih sifat Tuhan itu? Welas asih. Apa tuh sifat Tuhan itu? Menenteramkan.